إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada kajian daurah yang kedua kali ini kita akan membahas secara lebih khusus salah satu permasalahan yang sangat penting dan cukup menyibukkan salafiyin di dunia internasional, termasuk di antaranya di negeri kita Indonesia ini. Permasalahan yang dimaksud adalah seputar sebuah yayasan atau jum'iyah, sebuah organisasi yang didirikan sebenarnya di negara Kuwait di Timur Tengah, yang kemudian yayasan ini dikenal dengan nama Jam'iyah Ihya At-Turath. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Jam'iyah organisasi Ihya At-Turath ini telah mengundang polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah barisan dakwah ahli sunnah. Oleh karena itu, betapa kita ini butuh untuk memahami hakikat permasalahan Jam'iyah Ihya At-Turath secara ilmiah, walaupun sebenarnya permasalahan ini telah dijelaskan beberapa tahun yang lalu atau lebih dari 10 tahun yang lalu, namun disebabkan beberapa sebab sehingga mengundang kita untuk kembali berbicara menjelaskannya. Di antara sebab tersebut adalah sebagian teman-teman kita telah lupa terhadap beberapa maklumat dan pengetahuan tentang Jam'iyah Ihya At-Turath ini, sehingga kita mendapati sebagian mereka bermudah-mudahan atau tasahul di dalam bermuamalah, berhubungan dengan yayasan ini atau orang-orangnya. Ini adalah jenis yang pertama, sehingga orang-orang yang lupa penting untuk diingatkan, karena Allah menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, teguran, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Kemudian yang kedua, karena lahirnya atau munculnya beberapa teman ahli sunnah salafiyin yang baru dalam masa kesalafiyahannya, sebagian mereka tidak mengetahui, tidak memiliki maklumat yang cukup tentang apa itu Jam'iyah Ihya Turath. Kenapa dibicarakan oleh para ulama? Kenapa sebagian ulama mentahzirnya, mengingatkan umat Islam dari bahaya yayasan ini? Sehingga karena adanya beberapa kawan yang baru ini, betapa mereka butuh ta'awun dari kita, dari para asatidzah, untuk mendapatkan maklumat dan penjelasan, sehingga sikap mereka itu didirikan di atas sikap yang ilmiah, di atas ilmu, bukan di atas sikap ikut-ikutan atau taklid. Bertolak dari salah satu pokok manhaj yang kita pelajari bersama, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kewajiban berilmu sebelum kita berucap atau sebelum kita beramal, sebelum kita menilai atau kita bersikap. Kewajiban berilmu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Jam'iyah Ihya Turath telah berhasil mempengaruhi salafiyin di dunia internasional dan memecah belah mereka, memecah belah persatuan dakwah mereka. Sebenarnya bukan karena syubhat yang kuat dari mereka atau syubhat yang sulit untuk dijawab oleh ahli sunnah itu sendiri dan para asatidzah. Namun mereka berhasil di banyak tempat dan di banyak negara, di Indonesia, di Pakistan, di Somalia, di Yaman, di Kuwait sendiri, dan beberapa negara yang lainnya berhasil memecah belah salafiyin dengan program-program dana sosial yang mereka bagikan. Itulah yang kemudian Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah sejak lebih dari 16 tahun yang lalu telah mengatakan, ma farraqat Jam'iyat Ihya Turath as-Salafiyyin fil 'alam bi afkariha, innama farraqathum bi bananiriha. Tidaklah Ihya Turath berhasil atau mampu memecah belah salafiyin di dunia internasional ini dengan sebab paham-paham menyimpang yang ada pada mereka. Tetapi hal itu lebih didukung keberhasilan mereka memecah belah salafiyin itu dengan dinar-dinarnya. Yayasan ini atau Jam'iyah Ihya Turath ini bergerak dalam program-program organisasinya adalah Jam'u az-zakawat wal infaq was sadaqat, mengumpulkan dana-dana zakat dari kaum muhsinin di berbagai negara, dana-dana sedekah dan infak, untuk kemudian kata mereka dibagikan kepada orang-orang yang berhak, anak-anak yatim, anak-anak miskin, orang-orang fakir, membangunkan masjid-masjid, pondok pesantren, menggali sumur-sumur bor dan yang semisalnya, gaji bulanan untuk para dai dan para ustaz. Namun ternyata
melalui pembagian dana sosial itu tadi, dana zakat dan semisalnya, mereka berhasil menjadikan salafiyin sebagai tunggangan untuk menyebarkan berbagai afkar, pemikiran-pemikiran menyimpang yang ada pada mereka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mengetahui sebenarnya apa itu Jam'iyah Ihya Turath. Kalau tema yang telah antum ketahui bersama melalui pengumuman yang disebarluaskan oleh panitia penyelenggara, yaitu mewaspadai tersebarnya paham teroris Khawarij melalui Jam'iyah Ihya Turath. Karena memang demikianlah realitanya. Jam'iyah Ihya Turath di dalam praktek dakwah mereka, kemudian yang kedua dari sikap-sikap dan pernyataan para tokoh-tokoh dan pembesar Jam'iyah ini, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa Jam'iyah Ihya Turath adalah yayasan yang berdiri di atas usul dan qawaid al-Khawarij, di atas pokok dasar pemikiran kaum Khawarij. Itulah Ihya Turath. Hal ini akan bisa kita ketahui dari beberapa data yang akan saya bacakan, sekelumit data yang akan kita dengarkan bersama tentang Ihya Turath. Sebelum saya membaca beberapa data tersebut, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi diskusi antara kami, saya dan salah seorang ustadz mereka, salah seorang ustadz yang telah lulus dari Jamiah Islamiyah dengan gelar master. Diskusi yang berjalan kurang lebih 3,5 jam. Dalam kesempatan itu saya tanyakan kepada beliau, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu diskusi ini terjadi. Saya tanyakan kepada beliau, apa yang antum ketahui ya Ustaz tentang Jam'iyah Ihya Turath? Sebelum kita berdiskusi panjang, beliau menjawab dengan jujur, dan saya melihat wallahu ta'ala alam, Allah saja yang tahu, kita hanya menghukumi secara zahir. Ustadz yang bersangkutan tadi adalah seorang yang menampakkan akhlak yang baik, dan nampak kepada saya adanya sebuah kejujuran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan beliau. Dia menjawab bahwa yang saya ketahui tentang Jam'iyah Ihya Turath, bahwa dia adalah sebuah jam'iyah allati tu'ayyidul khuruj 'ala al-hukam. Adalah sebuah yayasan yang sangat mendukung kegiatan memberontak kepada waliul amr. Maka serta-merta saya katakan di hadapan para asatidzah yang hadir pada waktu itu dan di hadapan beliau, ana katakan dengan Allahu Akbar, laula ma 'inda Ihya Turath illa hadhihi al-mukhalafah lakafa. Kalau seandainya pada Jam'iyah Ihya Turath tidak ada penyimpangan lain selain apa yang antum katakan itu, bahwa yayasan ini sangat mendukung kegiatan penentangan atau pemberontakan terhadap waliul amr, maka sudah cukup ya Ustaz untuk kita menyatakan bahwa ini adalah Jam'iyah Hizbiyah yang wajib kepada para asatidzah, pada para ustaz,
untuk menjelaskan kepada salafiyin, kepada ahli sunnah tentang bahayanya jam'iyah ini. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya yayasan ini dan kaitannya dengan akidah Khawarij, kita akan menyebutkan beberapa hal sehingga saya berharap majlis ini sebagai tambahan maklumat bagi antum dan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang masih sampai hari ini bermuamalah, bekerja sama, walaupun sebatas menerima dana bantuan dari mereka untuk kemudian mereka menjauhi dan meninggalkan hubungan dan interaksi dengan yayasan Hizbiyah ini demi keselamatan dakwah, demi keselamatan dakwah salafiyah di negeri ini secara khusus. Kemudian setelah saya menyebutkan data-data tentang Ihya Turaf yang berada di Kuwait dan tokoh-tokohnya, insyaallah akan dilanjutkan dengan menyebutkan beberapa perbuatan-perbuatan Ihya Turaf di negeri kita. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap dakwah ini? Yang saya yakin mayoritas antum belum mengetahui hal ini. Atau mayoritas antum hanya mengetahui bahwa Jamiah Ihya Turaf adalah yayasan Hizbiyah. Namun semoga beberapa keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan sikap kita untuk menjadi sebuah sikap yang ilmiah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yayasan ini sebenarnya telah dikenal salah seorang tokoh perintis, salah seorang pendirinya yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq adalah seorang tokoh yang berpaham dan bermanhaj kelompok al-Ikhwanul Muslimin secara pahamnya, bukan secara strukturnya. Orang ini sangat membenarkan dan mendukung keberadaan berbagai kelompok pergerakan di tengah-tengah kaum muslimin. Dia memposisikan berbagai kelompok yang ada dengan berbagai paham. Yang ini berpaham Mu'tazilah, yang itu berpaham Khawarij, yang di sana berpaham Sufi, yang di sana berpaham al-Ikhwanul Muslimin. Khawarij dengan berbagai kelompoknya yang ada, bahkan yang di sana ada yang berpaham Syiah. Semua itu adalah satu kesatuan yang saling menguatkan, yang semestinya mereka saling membantu dan saling bekerja sama. Ini adalah manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq, salah satu pembesar bahkan pendiri Jam'iyah Ihya Turaf. Jam'iyah ini sangat getol di dalam menerapkan kaidah dan slogan Al-Ikhwanul Muslimin, yaitu kaidah nata'awun ala mattafaqna alaihi atau nata'awun fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita saling menolong, bekerja sama dalam urusan yang kita sepakat di dalamnya, dan kita saling mentolerir, saling memberikan uzur dalam berbagai urusan yang kita berbeda pendapat tentangnya. Kaidah al-Ikhwanul Muslimin yang mana secara praktek amalia mereka membantu kita untuk memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari slogan ini. Bagaimana prakteknya? Kalau slogan ini diterapkan dalam urusan-urusan khilafiyah seperti
Kita berbeda dalam beberapa bentuk amaliyah ibadah kita, seperti ada seorang yang sholat setelah ruku ketika i'tidal kembali bersedekap. Ada yang irsal. Nah, yang seperti ini maka kita harus saling memberi udzur. Tidak perlu menjadikan permasalahan semisal ini sebagai sebab perselisihan apalagi perpecahan. Begitu juga dalam beberapa masail fiqhiyah yang lainnya terjadi perbedaan pendapat yang menuntut kita untuk berlapang dada menerima adanya perbedaan dari saudara kita. Yang satu berkeyakinan bahwa di saat bertasyahud dalam salat yang 2 rakaat, baik salat sunnah atau salat subuh, duduknya adalah iftirash. Sebagian yang lain berpendapat bahwa duduk yang benar di saat salat yang 2 rakaat dan memiliki satu tasyahud adalah tawarruk. Demikian permasalahan ini juga adalah permasalahan yang menuntut kita untuk bisa mentolerir saudara kita dalam perbedaan ini. Namun praktek al-ikhwanul muslimin menafsirkan, membantu kita untuk memahami maksud dari slogan tersebut, yaitu ternyata mereka itu siap bergabung dengan berbagai kelompok yang berbeda akidah, bertawun dengan kaum Mu'tazilah, pengingkar sifat-sifat Allah, bertawun dengan kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintah muslimin, bertawun dengan kaum Syiah Rafidhah. Bukan waktunya saya berbicara tentang al-ikhwanul muslimin di majlis ini, karena telah masyhur mukhalafah mereka dan tidak cukup waktu saya berbicara tentang mereka lebih jauh. Namun cukup sebagai permisalan bahwa al-ikhwanul muslimin yang dahulu itu siap bergabung dengan kaum Syiah, bergandengan tangan dengan kaum Syiah Rafidhah dari Iran di dalam proses dakwah mereka, bahkan dalam pergerakan partai politik mereka. Karena ikhwanul muslimin itu adalah sebuah organisasi yang memiliki 2 sayap pergerakan. Sayap yang pertama adalah sayap politik, dengan didirikannya partai politik ikhwanul muslimin di Mesir. Dalam partai politik ini telah bergabung di sana bahkan kaum Nasara. Dalam partai politik ikhwanul muslimin di Mesir, dalam parlemennya juga telah bergabung orang-orang Nasrani dalam kepartaian mereka. Begitu yang kedua, sayap pergerakan kelompok IM ini adalah dalam bidang komando, yang mereka memiliki tim-tim khusus untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, teror, pembunuhan, pengeboman dan yang semisalnya. Maka ikhwani fid din azza wa iyyakum, kelompok al-ikhwanul muslimin ini boleh dikata sebagai induk semang dari berbagai kelompok yang lainnya. Bermunculan berbagai kelompok berjalan di atas slogan yang dimunculkan oleh ikhwanul muslimin. Di antara mereka itu adalah Jam'iyah Ihya Turath. Benar-benar Jam'iyah ini berada di atas prinsip dan slogan al-ikhwanul muslimin, yaitu nata'awun fima ittafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Ini adalah yang pertama. Bagi ikhwan yang ingin mengetahui tentang penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq, secara khusus yang bermanhaj ikhwanul muslimin, yang membolehkan dan merekomendasi adanya ta'addud al-jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok ini, dan menamakannya sebagai kelompok pergerakan Islam, yang sebenarnya semua itu bukan bagian dari Islam. Pengelompokan semisal itu bukan bagian dari Islam. Bagi yang ingin mengetahui bantahan lengkap dan rinci tentangnya,
silakan membaca karya Syekh Al-Mujahid Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab bantahan beliau terhadap Abdurrahman Abdul Khalid yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at wa Siratun Wahid La Asharat. Buku ini mungkin sudah diterjemahkan, saya kurang tahu, tetapi setidaknya antum bisa meminta untuk dibacakan oleh ustaz-ustaz yang berada di tempat dan daerah antum masing-masing. Ini adalah alasan pertama kenapa kita katakan Jam'iyah Ihya Turaf adalah Jam'iyah Hizbiyah. Karena mereka berada di atas prinsip yang batil. Mereka mengajak untuk bisa bergabung, bersatu, bekerja sama dengan berbagai kelompok yang ada di medan dakwah Islam ini. Saya akan membacakan beberapa pernyataan tokoh-tokoh mereka yang menunjukkan bahwa benar-benar Jam'iyah Ihya Turaf adalah Jam'iyah Ikhwaniyah. Jam'iyah yang berada di atas prinsip-prinsip kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Di antara ucapan tersebut, di antara beberapa ucapan tokoh-tokoh Al-Ikhwan atau Jam'iyah Ihya Turaf antara lain adalah ucapan Wa'il Al-Husawi. Wa'il Al-Husawi ini adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Turaf. Jadi posisinya sangat tinggi. Siapa yang pertama? Wa'il Al-Husawi. Posisinya adalah sebagai wakil ketua, naib rais Jam'iyah Ihya Turaf. Jadi bukan petugas kecil, bukan pejabat kecil, pejabat tinggi. Dia mengatakan beberapa ucapan, antara lain وَانْطَلَقَتْ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِتُقِيمَ الْعِلَاقَاتِ الطَّيِّبَةَ مَعَ الْجَمِيعِ وَتَتَعَاوَنَ مَعَهُمْ. Bahwa Ihya Turaf dalam perjalanannya sangat berupaya untuk mewujudkan al-ilaqat at-tayyibah, hubungan yang baik ma'al jami' dengan semua kelompok pergerakan. Siapa yang dimaksud dengan al-jami' di sini? Semua kelompok itu nanti akan dijelaskan. Akan lebih nampak siapa yang dimaksud. Ini masih bersifat global. Qala wa tata'awan ma'ahum, dan Jam'iyah Ihya Turaf siap bekerja sama dengan semua kelompok tadi. Nah, ini pernyataan salah satu pembesar mereka yang bernama Wa'il Al-Husawi. Jabatannya adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Turaf. Yang kedua, ucapan ini diucapkan oleh pengucapnya tadi pada bulan Maret tahun 2004. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa Ihya Turaf itu dulu sesatnya pada tahun 90-an atau pertengahan tahun 90 ketika awal terjadinya perpecahan Salafiyin di Indonesia. Kemudian setelah itu Jam'iyah ini taubat dan kembali di atas manhaj Salafi. Perhatikan antum baik-baik bahwa ini diucapkan pada bulan Maret tahun 2004. Dan nanti kita akan mengetahui yang berikutnya dan yang berikutnya. Yang kedua adalah sebuah ucapan yang diucapkan oleh Khalid Sultan bin Isa. Khalid Sultan bin Isa, dia adalah rais
Majlis Idarat Jam'iyat Ihya Turas sabiqan. Dia adalah kepala kantor Jam'iyah Ihya Turas. Bukan ketua Jam'iyah, tetapi kepala kantor Jam'iyah Ihya Turas di masa yang lalu. Khalid bin Sultan atau Khalid Sultan bin Isa. Nah, dia menyatakan nahnu wa jami' al-'amilina fil majal al-khairi nahdifu da'iman ila at-ta'awun wa at-tansiq ma'al jam'iyyat al-islamiyah al-'amila. Kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini, yakni dakwah ini, perhatikan, kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini nahdifu daiman, selalu menargetkan at-ta'awun, kerjasama, wa tansiq, pengaturan keorganisasian bersama ma'al jam'iyatul islamiyah al-'amilah, dengan seluruh al-jam'iyat, bukan jam'iyah satu, al-jam'iyat, jamak muzakkar atau jamak apa? Muannats salim. Banyak jam'iyat. Al-'amilah, yang berbuat, yang bergerak, memiliki aktivitas di medan dakwah ini. Ini ucapan Khalid Sultan bin Isa, Rais Majlis Idarat Jam'iyah Ihya Turas, kepala kantor Jam'iyah Ihya Turas. Saya masih membacakan yang global-global, nanti kita akan semakin jauh mengetahui maksud ucapan-ucapan ini. Kemudian juga masih dari ucapan Khalid Sultan bin Isa. Apa jabatan Khalid Sultan bin Isa? Kepala kantor Jam'iyah. Nah, bukan ketua Jam'iyah, tetapi kepala kantor. Dia menyatakan, innana nu'minu bidarurati at-tansiq wa at-ta'awun ma'a jami' al-hay'at al-islamiyah li'i'la'i kalimatillah. Kami berkeyakinan, bermanhaj tentang keharusan adanya pengaturan bersama, kerjasama, saling menolong bersama seluruh organisasi Islam dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Wa hunaka ta'awun qa'imun bil fi'l baina al-jam'iyyah wal muassasat al-mahalliyah, baina al-jam'iyyah wal muassasat al-mahalliyah, dan di sana telah berdiri adanya ta'awun, kerjasama secara nyata antara Jam'iyah Ihya Turas dan berbagai organisasi lokal. Siapa mereka yang dimaksud? Dia lanjutkan, misal Jam'iyat Al-Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ada sebuah jam'iyah, organisasi, namanya diberi nama organisasi Al-Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Apa ini organisasi yang disebutkan? Organisasi ini adalah salah satu corong partai Hamas yang berada di negara Kuwait. Organisasi Al-Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah adalah organisasi yang berfungsi sebagai corong pelanjut suara partai Hamas, ya, yang berdomisili jam'iyah ini di negeri Kuwait. Apa itu partai Hamas? Saya pernah berbicara panjang lebar tentang partai ini dalam salah satu daurah. Entah bisa antum dapatkan CD-nya ataukah tidak. Nah, partai Hamas secara global adalah partai yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin.
yang sedang bersaing keras dengan partai Fatah hingga saling menembak, saling mengarahkan senjatanya beberapa waktu yang lalu di Palestina. Partai Hamas adalah partai yang tokoh-tokohnya sering memuji Al-Khumaini dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh pengikut manhaj Al-Khumaini. Nah, salah satu corong dari partai Hamas yang berada di Kuwait adalah muassasat atau jam'iyah Al-Syekh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ini yang mengadakan kerjasama dengan Jam'iyah Ihya Turaf yang pertama. Yang kedua atau yang berikutnya, Jam'iyat Al-Islah Al-Ijtimai. Jam'iyat Al-Islah Al-Ijtimai. Juga kelompok Al-Ikhwan Muslimin yang berada di Kuwait. Kemudian yang berikutnya adalah Jam'iyat Al-Hilal Al-Ahmar Al-Kuwaiti, dan disebutkan beberapa yang lainnya. Perhatikan baik-baik, ini sudah mulai masuk ke rincian-rincian. Nah, kemudian berikutnya pernyataan yang diucapkan oleh Tariq Al-Isa. Hati-hati, namanya mirip-mirip ya. Kalau tadi siapa? Khalid Sultan bin Isa. Sekarang Tariq Al-Isa. Siapa Tariq Al-Isa? Dia adalah Rais Jam'iyat Ihya Turaf, pimpinan Jam'iyah Ihya Turaf. Sekarang pimpinan pusatnya. Kalau tadi kepala kantornya. Nah, dia menyatakan sahamat Jam'iyat Ihya Turaf Al-Islami fi ta'sis al-Lajna Al-Kuwaitiyah Al-Mushtaraka Lil-Ighathah والتي تضم جمعيات النفع العام القائمة بأمر الدعوة والإغاثة في الكويت والتعاون والتنسيق قائم ولله الحمد، واللجنة برئاسة العام الفاضل الشيخ يوسف الحجي. Kata dia bahwa Jam'iyat Ihya Turaf telah berperan aktif di dalam mendirikan sebuah lajnah gabungan untuk bantuan emergensi bagi berbagai peristiwa, ya, di mana lajnah ini telah menggabungkan berbagai jam'iyah yang ada di negeri Kuwait dan berusaha bekerja sama dengan mereka. Lajnah yang didirikan ini tadi, di mana Ihya Turaf memiliki peran aktif, andil besar di dalam berdirinya lajnah gabungan antar berbagai kelompok atau jam'iyah tersebut, diketuai secara langsung oleh Syekh Yusuf Al-Hajji. Siapa itu Syekh Yusuf Al-Hajji? Perhatikan baik-baik. Nah, orang ini adalah, barakallahu fikum, salah satu pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait. Kembali hubungannya dengan apa? Al-Ikhwan Al-Muslimin. Nah, pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait, Yusuf Al-Hajji. Ya, kalau di Indonesia antum pahamlah tokoh-tokoh yang dimaksud itu. Nah, tanpa saya sebut. Maka di sana juga ada tokoh-tokoh besar yang tidak kalah pengaruhnya dibandingkan yang ada di Indonesia. Kemudian di antara yang bergabung dengan lajnah ini adalah juga Al-Hay'ah Al-Khairiyah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Hay'at Al-Khairiyah, organisasi sosial internasional. Siapa organisasi ini? Dijelaskan
Di antara pimpinan pentingnya di dalam organisasi ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Juga bergabung dalam apa? Lajnah gabungan antar berbagai kelompok. Nah,